Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 7 Mei 2023, hari Minggu Paskah ke-5. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat hendak berpisah dengan para murid, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pesan ini memunculkan pertanyaan bagi saya. Mengapa Yesus menyampaikan pesan itu pada para murid? Ada persoalan apa sebenarnya sampai hal ini disampaikan Yesus untuk mereka? Rupanya walaupun sudah cukup lama para murid bersama Yesus, mereka melihat karya-karya besar Yesus dan mendengarkan pengajarannya, namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melandai mereka. Itu sebabnya Yesus meminta mereka supaya mereka jangan gelisah, jangan cemas karena kepergiannya ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Kegelisahan itu juga yang membuat Filipus bertanya tentang jalan ke rumah Bapa dan relasi Yesus dengan Bapa.
Yesus menegaskan bahwa dirinya lah jalan menuju Bapa. Melalui Yesus mereka dapat mengenal Bapa. Yesus menegur Filipus dengan mempertanyakan pengenalan Filipus terhadap dirinya. Yesus juga menegaskan lagi relasinya yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 tahun mengikuti Yesus ternyata para murid hanya sekedar tahu akan Yesus. Tapi mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Sehingga saat Yesus mau meninggalkan mereka, mereka takut dan cemas. Padahal Yesus menjanjikan akan selalu bersama mereka. Roh Tuhan akan menemani, menyertai mereka. Ini juga yang menjadi permenungan kita hari ini. Kita sudah sekian tahun dibaptis. Sekian tahun kita mengaku diri sebagai murid Yesus. Apakah itu sudah menjamin kita mengenal Yesus? Rasanya tidak. Karena kita kurang mengenal Yesus dengan baik. Maka tidak mengherankan bila kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, keputusasaan. Dan hari ini lewat sabdanya yang kita dengar, Yesus menegaskan pada para murid dan kita untuk tidak cemas dan gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Lewat sabdanya Yesus menjanjikan kepastian-kepastian yang mestinya mengurangi rasa cemas kita. Ia berjanji bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita di rumah Bapanya. Dan demikian sebagai seorang beriman yang sungguh mengenal Yesus, kita tidak pernah takut menjalani hidup dan perutusan kita. Karena dia akan selalu menemani dan bersama dengan kita. Pesan Yesus jelas. Agar kita sungguh percaya pada dia, pada penyelenggaraannya. Bahwa bersama dia kita mampu melakukan sesuatu. Maka kalau orang yang sungguh percaya, orang yang sungguh yakin, orang yang sungguh beriman kepada Kristus, apapun tantangan dia yakin bahwa dia tidak sendirian. Masih ada Yesus yang selalu menemani dia. Kuncinya adalah percaya penuh bahwa Yesus akan menemani, memberkati perjuangan dan perutusan kita. Maka mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus hari ini setidaknya menguatkan kita, memberi harapan, sukacita bagi kita untuk semakin pasrah pada Tuhan dan yakin dalam situasi apapun Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.